Bab 11. Adakah masa depan bagi Tuhan? Menjelang akhir milenium kedua, kita melihat dengan jelas bahwa dunia yang kita kenal sedang sekarat. Selama beberapa dekade, kita hidup dengan pengetahuan bahwa kita telah menciptakan senjata-senjata yang setiap saat bisa menyapu kehidupan manusia di bumi. Perang dingin mungkin telah berakhir, namun tatanan dunia baru tampak tak kalah mengerikan dibanding yang lama. Kita sedang menghadapi kemungkinan terjadinya bencana ekologis. Virus AIDS mengancam menyebarkan wabah penyakit dengan proporsi yang tidak dapat dikendalikan. Dalam 2 atau 3 generasi mendatang, jumlah penduduk akan menjadi terlalu besar bagi planet bumi. Ribuan orang berada di ambang ajal karena kelaparan dan kekeringan. Generasi-generasi sebelum kita telah merasakan bahwa akhir dunia sudah dekat, tetapi kita tampaknya sedang menghadapi masa depan yang tak terbayangkan. Bagaimana gagasan tentang Tuhan akan bertahan dalam tahun-tahun mendatang? Selama 4000 tahun, gagasan itu telah mampu menjawab tuntutan zaman. Tetapi pada abad kita ini, semakin banyak orang yang merasakannya tak lagi bermanfaat bagi mereka. Dan ketika sebuah gagasan keagamaan kehilangan fungsi, ia pun akan terlupakan. Mungkin Tuhan memang merupakan gagasan masa silam. Ilmuwan Amerika, Peter Berger, mencatat bahwa kita acap menggunakan standar ganda tatkala membandingkan masa lalu dengan masa kita sekarang ini. Jika masa lalu dianalisis dan direlatifkan, maka sekarang dipandang kebal terhadap proses itu dan kedudukan kita saat ini dimutlakan. Para penulis Perjanjian Baru dianggap terjangkiti kesadaran keliru yang berakar pada masa mereka. Tetapi para analis menganggap kesadaran masanya sebagai karunia intelektual yang murni. Kaum sekularis abad ke-19 dan awal abad ke-20 memandang ateisme sebagai kondisi kemanusiaan yang tidak dapat dihapuskan pada era ilmiah. Banyak dukungan untuk pandangan ini. Di Eropa, gereja-gereja mulai kosong. Ateisme tidak lagi merupakan ideologi segelintir pelopor intelektual, tetapi telah menjadi keyakinan yang menyebar luas. Di masa lalu, ateisme selalu diakibatkan oleh gagasan tertentu tentang Tuhan. Namun kini, tampaknya ateisme telah kehilangan hubungan dengan teisme dan menjadi respon otomatis terhadap pengalaman hidup di tengah masyarakat sekular. Seperti kerumunan orang yang mengelilingi si gila Nietzsche, banyak orang yang tidak gentar dengan prospek hidup tanpa Tuhan. Ada pula yang melihat ketiadaannya sebagai hal yang melegakan. Sebagian di antara kita yang pernah mengalami masa-masa sulit dengan agama di masa lalu, merasa terbebaskan dengan meninggalnya Tuhan yang telah meneror di masa kanak-kanak. Sungguh mengembirakan tidak harus tunduk takut di hadapan ilah pendendam, yang mengancam kita dengan hukuman abadi jika kita tidak mematuhi berbagai aturannya. Kita meraih kebebasan intelektual baru, dan dengan berani dapat mengikuti pikiran kita sendiri tanpa harus menahan diri agar sesuai dengan aturan agama yang sulit. Kita mengira bahwa ilah gaib yang kita alami itu adalah Tuhan autentik kaum Yahudi, Kristen, dan Muslim, tanpa berpikir bahwa itu mungkin sekedar proyeksi pikiran yang menyimpang. Ada pula suara kepiluan. Jean-Paul Sartre berbicara tentang lubang berbentuk Tuhan dalam relung kesadaran manusia, tempat yang pernah diisi oleh Tuhan. Namun, dia berpendapat bahwa sekiranya Tuhan sungguh-sungguh ada, dia tetap perlu ditolak sebab gagasan tentang Tuhan menafikan kemerdekaan kita. Agama tradisional mengajarkan bahwa kita mesti menyesuaikan diri dengan gagasan Tuhan tentang kemanusiaan untuk menjadi manusia yang utuh. Sebaliknya, kita mesti melihat umat manusia sebagai wujud kebebasan. Ateisme Sartre bukanlah kredo yang menenteramkan, melainkan eksistensialis lainnya. Ateisme Sartre bukanlah kredo yang menenteramkan, melainkan eksistensialis lainnya memandang ketiadaan Tuhan sebagai pembebasan positif. Maurice Merleau-Ponty berpendapat bahwa alih-alih menambah kekaguman, Tuhan sebenarnya justru menghilangkannya. Karena Tuhan merepresentasikan kesempurnaan mutlak, tak tersisa apapun untuk kita kerjakan atau kita capai. Albert Camus menyuarakan ateisme heroik. Orang harus menolak Tuhan secara membabi buta agar cinta mereka tercurah sepenuhnya kepada umat manusia. Sebagaimana biasa, orang ateis selalu punya alasan.
Di masa lalu, Tuhan memang pernah digunakan untuk mematikan kreativitas. Jika dia dijadikan jawaban untuk menyelimuti semua masalah yang mungkin timbul, dia tentu akan melumpuhkan rasa kagum ataupun kerja keras kita. Ateisme yang konsisten dan bersemangat bisa menjadi lebih religius dibandingkan teisme yang penuh ketakutan atau tak memadai. Selama tahun 1950-an, kaum positivis logis semacam A.J. Ayer bertanya apakah ada gunanya percaya kepada Tuhan. Ilmu alam merupakan satu-satunya sumber pengetahuan yang dapat diandalkan karena dapat diuji secara empirik. Ayer tidak mempersoalkan apakah Tuhan ada atau tidak, namun apakah gagasan tentang Tuhan itu mempunyai makna. Dia berpendapat bahwa sebuah pernyataan adalah tidak bermakna jika kita tidak bisa melihat bagaimana pernyataan itu bisa diverifikasi atau dibuktikan kekeliruannya. Menyatakan bahwa ada kehidupan berkecerdasan di Mars bukan merupakan pernyataan yang tidak bermakna karena tersedia teknologi yang diperlukan untuk memverifikasinya. Demikian pula seorang beriman sederhana dalam kisah tradisional Old Man in the Sky. Bukunya membuat pertanyaan tanpa makna tatkala berkata, "Aku percaya kepada Tuhan, sebab setelah mati kita tentu bisa melihat apakah itu benar atau tidak." Orang beriman yang lebih canggih punya masalah yang lebih besar tatkala berkata, Tuhan tidak mengada dalam pengertian apapun yang bisa kita pahami, atau Tuhan tidak maha baik dalam pengertian manusia atas kata itu. Kedua pernyataan ini terlalu kabur. Karena mustahil untuk melihat bagaimana cara mengujinya, maka pernyataan tersebut tidak bermakna. Seperti yang dikatakan Ayer, teisme begitu membingungkan dan kalimat-kalimat yang mengandung kata Tuhan sangat tidak koheren dan tidak dapat diverifikasi atau dibuktikan kekeliruannya, sehingga berbicara tentang kepercayaan atau ketidakpercayaan, beriman atau tidak beriman, secara logis adalah mustahil. Ateisme sama membingungkan dan tak bermaknanya dengan teisme. Tak ada suatu pun di dalam konsep tentang Tuhan yang bisa ditolak atau diragukan. Seperti Freud, kaum positivis percaya bahwa keyakinan keagamaan merupakan ketidakdewasaan yang akan dituntaskan oleh sains. Sejak tahun 1950-an, para filosof linguistik telah mengkritik positisme logis dengan mengemukakan bahwa apa yang disebut Ayer prinsip verifikasi juga tidak bisa diverifikasi. Pada masa sekarang, kita cenderung untuk tidak seoptimis itu terhadap sains yang hanya bisa menjelaskan alam fisikal. Wilfred Cantwell Smith menunjukkan bahwa kaum positivis logis menempatkan diri mereka sebagai ilmuwan pada masa ketika. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sains memandang alam terpisah secara eksplisit dari manusia. Bentuk pernyataan yang disebut Ayer itu hanya mengena bagi fakta-fakta objektif sains, namun tidak cocok dengan pengalaman manusiawi yang tidak terpilah secara tajam. Seperti puisi atau musik, agama tidak termasuk ke dalam jenis diskursus dan verifikasi semacam ini. Filosof linguistik yang lebih mutakhir seperti Anthony Flew pernah berpendapat bahwa penjelasan alamiah tentang rasional daripada penjelasan agama. Dalil-dalil lama tidak berperan. Argumen keteraturan alam runtuh karena kita perlu keluar dari sistem untuk melihat apakah fenomena alam digerakkan oleh hukum-hukumnya sendiri atau oleh sesuatu dari luar. Argumen yang menyatakan bahwa kita adalah makhluk yang bergantung atau tidak sempurna tidak membuktikan apa-apa, karena selalu ada kemungkinan penafsiran lain yang lebih tinggi, namun bukan bersifat adi alami. Flew tidak seoptimis Feuerbach, Marx, atau kaum eksistensialis. Bukan penderitaan, bukan tantangan heroik, melainkan hanya komitmen teguh pada akal dan sains satu-satunya cara untuk maju. Akan tetapi, telah kita saksikan pula bahwa tidak semua orang beragama berpaling kepada Tuhan untuk memperoleh penjelasan tentang alam. Banyak yang memandang dalil-dalil itu sebagai pengalih perhatian. Sains dirasa mengancam hanya oleh orang Kristen Barat yang punya kebiasaan membaca kitab suci secara harfiah dan menafsirkan doktrin seakan-akan doktrin itu merupakan fakta objektif. Para ilmuwan dan filosof yang tak menyisakan ruang bagi Tuhan dalam sistem mereka biasanya menyebut Tuhan sebagai sebab pertama. Sebutan yang akhirnya ditinggalkan oleh orang Yahudi, Muslim, dan Kristen selama abad pertengahan. Tuhan yang lebih subjektif yang mereka cari tidak mungkin dibuktikan seakan-akan dia merupakan fakta objektif yang sama bagi setiap orang.
Ia tidak bisa ditempatkan di dalam sistem fisika semesta, tidak pula di dalam nirwana orang Buddha. Yang lebih dramatik daripada filosof linguistik adalah teolog radikal tahun 1960-an yang secara antusias mengikuti Nietzsche dan memproklamasikan kematian Tuhan. Di dalam The Gospel of Christian Atheism, Thomas J. Althusser mengklaim bahwa kabar baik tentang kematian Tuhan telah membebaskan kita dari perbudakan kepada ilah transenden yang tirani. Hanya dengan menerima dan bahkan menghendaki kematian Tuhan di dalam pengalaman kita, barulah kita bisa terbebas dari sesuatu yang transenden di atas, sesuatu yang asing di atas yang telah dikosongkan dan digelapkan oleh alienasi diri Tuhan di dalam Kristus. Althusser berbicara dalam terma mistikal tentang gelap malam jiwa dan nestapa keterasingan. Kematian Tuhan mewakili keheningan yang dibutuhkan sebelum Tuhan bisa kembali menjadi bermakna. Semua konsepsi lama kita tentang Tuhan harus terlebih dahulu mati sebelum teologi dapat dilahirkan kembali. Kita tengah menanti sebuah bahasa dan cara yang dengannya Tuhan kembali menjadi suatu kemungkinan. Teologi Althusser merupakan dialektika yang dengan bersemangat menyerang gelapnya dunia tak bertuhan dengan harapan akan menyingkap rahasianya. Paul van Buren lebih akurat dan logis. Di dalam The Secular Meaning of the Gospel, dia menyatakan bahwa pembicaraan tentang Tuhan sudah tidak mungkin lagi dilakukan di dunia ini. Sains dan teknologi telah meruntuhkan mitologi kuno. Keimanan sederhana dalam The Old Man in the Sky menjadi mustahil. Demikian pula keyakinan para teologi yang lebih maju. Kita mesti bertahan tanpa Tuhan dan berpegang kepada Yesus dari Nazaret. Injil merupakan kabar baik tentang seorang merdeka yang memerdekakan orang lain. Yesus dari Nazaret adalah pembebas, manusia yang mendefinisikan apa arti menjadi manusia. Di dalam Radical Theology and the Death of God, William Hamilton mencatat bahwa bentuk teologi ini berakar di Amerika Serikat, yang selalu berkecenderungan utopian dan tak memiliki tradisi teologi sendiri. Tamsil tentang kematian Tuhan menampilkan anomi. Tamsil tentang kematian Tuhan menampilkan anomi dan barbarisme era teknik yang memustahilkan kepercayaan kepada Tuhan biblikal dalam cara lama. Hamilton sendiri memandang suasana teologis ini sebagai cara menjadi seorang Protestan di abad ke-20. Luther telah meninggalkan kesendiriannya dan berangkat menuju dunia. Dengan cara yang sama, dia dan Kristen radikal lainnya adalah manusia sekuler yang teguh. Mereka telah meninggalkan tempat suci yang biasa ditempati Tuhan untuk bertemu dengan manusia Yesus di lingkungan sekitar mereka dalam dunia teknologi, kekuatan, seks, uang, dan kota. Manusia sekuler modern tidak membutuhkan Tuhan. Tak ada lubang berbentuk Tuhan di dalam diri Hamilton. Dia akan menemukan solusinya sendiri di dunia. Ada sesuatu yang lebih pedih di sekitar optimisme tahun 60-an yang meledak-ledak ini. Tentu saja kaum radikal benar bahwa cara lama perbincangan tentang Tuhan telah menjadi mustahil bagi banyak orang. Tetapi pada tahun 1990-an, sulit untuk merasakan bahwa kebebasan dan fajar baru telah tiba. Bahkan pada saat itu, para teolog kematian Tuhan dikritik, karena perspektif mereka adalah perspektif kelas menengah Amerika yang berkulit putih dan makmur. Teolog kulit hitam semacam James Hacon bertanya bagaimana mungkin orang kulit putih merasa berhak untuk menegakkan kebebasan melalui kematian Tuhan, sementara mereka memperbudak manusia atas nama Tuhan. Teolog Yahudi Richard Rubinstein merasa mustahil untuk memahami bagaimana mereka bisa begitu yakin tentang kemanusiaan tanpa Tuhan, padahal belum lama berselang terjadi pembantaian Nazi. Dia sendiri yakin bahwa ilah yang dikonsepsikan sebagai Tuhan sejarah telah wafat untuk selamanya di Auschwitz. Namun, Rubinstein tidak yakin bahwa orang Yahudi dapat meninggalkan agama. Setelah pemusnahan Yahudi Eropa hingga nyaris habis, mereka tidak boleh memutuskan diri dari masa silam. Akan tetapi, Tuhan Yahudi liberal yang bermoral tidak cukup memuaskan. Dia sangat tidak personal, mengabaikan tragedi kehidupan dan beranggapan bahwa dunia pasti akan lebih baik. Rubinstein sendiri lebih menyukai Tuhan kaum mistik Yahudi. Dia tergerak oleh doktrin Simsum Luria, tindakan pengosongan diri Tuhan secara sukarela demi menciptakan alam. Semua mistikus memandang Tuhan sebagai ketiadaan yang darinya kita berasal dan kepadanya kita akan kembali. Rubinstein setuju dengan Sartre bahwa hidup adalah kehampaan.
Dia memandang Tuhan kaum mistik sebagai sebuah cara imajinatif untuk memasuki pengalaman manusia tentang ketiadaan.